Oh iya. Oke. Entar yang kesannya usah deh. Ngeri. Kita loncat aja ke babur rojak. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata beliau, haddatsana telah berbicara kepada kita semua. Siapa yang berbicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nahnya itu jadi maf'ulun bih ya. Fa'ilnya Rasul telah berbicara kepada kami. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu Anda ingat wahai umat bahwa beliau merupakan bukan sembarangan nabi, bahkan kenapa beliau itu benar sifat huwa lan utawi ya, dan bermula baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang sosok manusia yang shadiq, yang jujur ya, yang selalu benar, al-masduq yang dipercaya, otomatis benar. Sifat yang berkaitan, setiap yang jujur pasti dipercaya. Sebaliknya yang nggak jujur ya dipercaya. Apa ingat syair itu yang mengatakan, idza urifal insanu bil kidbi lam yazal ladan nasi kadzaban wa in kana shadiqan. Ngapalin ini sambil sakit kosan. Idza urifa, apabila diketahui seseorang dengan kebohongan, maka lam yazal, dia gara-gara satu kali bohong, jangan nyalahkan orang lain kalau hilang kepercayaan ya. Sebab yang pernah bohong dia dianggapnya bohong terus. Walaupun dia jujur. Iya, kalau jujur kemarin juga lu bohongin juga. Enggak cing, ini mah demi Allah jujur enggak, kemarin juga bohong juga. Ada ceritanya itu bosan kan. Ada pengembala kambing pengen ngolok orang kampung. Suatu saat teriak serigala, orang nggak pada siap nolongin, nggak ada serigala. Akhirnya apa? Anggapan di masyarakat, wah tuh anak bohong. Kali pas percaya kita masih siap bantu. Besoknya ada serigala beneran, itu habis. Tolong jangan waduh bohong tuh anaknya. Dia mau bohong. Nah kalau baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mudanya disebut Al-Amin. Nah kalau ini udah tahun berapa deh? Ya shadiq, ya masduq ya. Ya jujur, ya bisa dipercaya, ya udah emang. Beliau pernah haddatsana, pernah bicara kepada kita. Baca bicaranya begini, inna ahadakum ya. Anna apa inna ini? Anna ahadakum yujma'u kan? Khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfatan. Sesungguhnya ahada itu salah satu kum di antara kamu, yujma'u dikumpulkan, khalquhu apa ciptaannya, ciptaan makhluk, fi batni ummihi di perut emaknya, ibunya ya, di perut ibunya ahadukum arba'ina yauman, selama 40 hari. Itu keadaannya nutfatan, sebagai apa, air sperma. Dalam keadaan sperma Allah jadikan ya kita semua ya, arba'in yaum sampai 40 hari. Udah di Ustaz ulangan aja. Summa yakunu, masih tinggal kan Ustaz udah kan? Udah benar. Iya. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik.
kudu cari ustad yang lain nih kalau pengen serius. Iya, Jadi mah ustad itu sakit. serius. Summa yakunu alaqatan mithla dzalika. Kemudian yakun menjadi apa khalqu ahadikum ya, alaqatan dalam keadaan segumpal darah ya, mithla dzalik seumpama itu, seumpama demikian maksudnya arba'in yawm ya, selama 40 hari sebagai air mani, kemudian berubah setelah 40 hari jadi segumpal daging, summa yakunu mudghatan, maka kemudian ya, yakun menjadi si khalqu ahadikum atau khalquhu mudghatan mithla dzalik. Apa mudghatan? Segumpal daging ya, mithla dzalik seumpama yang disebut atau yang demikian. Maksudnya air mani 40 hari menjadi apa tadi, alaqah 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau daging, segumpal daging, mithla dzalik juga 40 hari. Setelah 40 hari apa yang terjadi? Ya, kalau dihitung-hitung bulan berarti 4 bulan ya. Setelah 4 bulan seorang ibu mengandung bayi akan ada perubahan ya, akan ada terasa perubahan apa? Kemudian yursalu ya, kemudian diutus al-malaku sapa malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Mudah-mudahan bagus nggak salah. Tumma kemudian ya, yursalu diutus, yursilu mengutus, yursalu diutus. Siapa? Kata Mas Rahman, al-malaku sesosok malaikat ya, bukan seorang malaikat, orang bukan orang. Apa kalau kita bicara malaikat, ingat yang ngarang Aqidatul Awam siapa? Syekh Ad-Dasuki radhiyallahu anhu. Wal malakul ladzi bila abin wa bila abin wa ummin la akla wala syurba wala nauma lahum, itu kan qasidah. Wal malakul ladzi bila abin wa ummin la akla la syurba wala nauma lahum. Iya, la aba wala umma, nggak ada. Jibril bin siapa? Emang Ansari bin Junaidi, Ian bin Baluba. Insyaallah semoga kita dirahmati ya Allah. Mana tadi? Fayangfuhu, maka niup ya malak ya, maka niup ya malak, maka meniup malaikat, sosok malaikat tadi, fihi di dalam apa? Khalqu ahadikum ya, di dalam khalqu ahadikum. Apa yang ditiupkan ar-ruha, ruh akan roh ya. Maka dari saat berapa hari? 120 hari ya. Begitu 120 hari pasti ada gerakan di perut sang ibu. Masalahnya saat itu sudah ditiupkan ke dalam si bayi tadi ar-ruh ya. Dan itu malaikat wa yu'maru, dan diperintah malaikat li arba'i kalimatin, untuk dengan 4 kalimat ya. Jadi itu malaikat disuruh oleh Allah, kamu tulis 4 masalah yang akan menjadi apa namanya, agenda ya, agenda si bayi. Yang pertama bikatsbi rizqih ya, dengan tulisan rezekinya.
itu akan miskin, akan kaya. Di situ dah. Allah, wajar kita harus takut ya. Ini kan babnya bab khauf, nggak bisa Nggak bisa ngelak di sini. ngelak ya, Pokoknya udah ditulis di situ. nggak bisa manja-manjaan sama Allah. Ya Allah, ngeri. Itu sering yang mulia guru, jadi beliau ini tidak ada seorang wali yang baca hadis ini yang nggak menangis. Masalahnya ya Allah, semua ke Allah ya. Yang pertama rizkihi, jadi usaha kita, banting tulang kita, apalagi segala macam itu sudah ya Allah, sudah ada tulisan sebetulnya. Wa ajalihi, nah ini bahasa ngeri. Wa ajalihi, dan ajalnya si Habib ya. Ajalnya sudah ditulis, kamu mau tahun berapa? Ya kita sudah tulis. Walaupun banyak yang menghibur kita, ajalnya udah ditentuin. Kayak Abi berasa banget pakai masih dibutuhkan orang, insyaallah ya itu nggak ada masalah, nggak ada kaitan. Kaitannya wa ajalihi, Pak Ustaz. Jadi tentuin. Nggak bisa manja, nggak bisa. Wa amalihi, bahkan amal ibadah yang akan jadi kegiatan dia dalam hidupnya sudah ditulis saat itu. Si Aminuddin ini insya Allah hobi amal soleh. Hobi ngajar. Ya Rob ya. Kemudian yang lebih prihatin lagi Pak Ustaz, arba kalimat itu yang pertama rezeki ya, yang kedua ajar, yang ketiga amal, yang keempat yang paling bikin takut. Syakiyun itu celaka ya. Wasyakiyun, dan celaka dia, au sa'idun, atau bahagia dia. Seperti di doa Sya'ban, Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan au mahruman. Ya Allah, di malam nisfu Sya'ban ini kalau engkau catat saya sebagai syaqi au mahruman ya. Mahruman itu diharamkan dapat rahmat. Au matrudan, matrudan itu diusir. Au muqtarran alayya fil rizq ya. Atau dipersempit alayya atas saya fil rizq. Famhu, apa famhu? Hapus. Iya. Famhullahumma apa? Famhullahumma Sakawati wa hirmani wa qitari rizki ya. Lengkap sekali itu ya nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sampai nisfu Sya'ban ya. Cuman kalau bicara umur ya susah Pak Ustaz. Ajalihi, ajalnya seseorang ya nggak ada pengaruh. Kalau nggak ada pengaruh, Udah dibatasi. guna udah. Ya siapa yang bisa merubah kehendak Allah, nggak bisa kan? Nah itu. Ya udah Pak Ustaz, kedua bahagia ini. Amin. Kedua kali. Bahagia banget. Iya. Berjumpa sama yang muda bahagia. Kemudian Nabi melanjutkan Pak Ustaz. Fa walladzi la ilaha ghairuh. Ini gaya yang dimiliki oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau singkat padahal fa wallahi aja. Tapi karena ingin supaya umatnya mengerti ini seorang ummi ya. Fa walladzi la ilaha ghairuh, maka demi yang tiada Tuhan selain dia gitu ya. Demi yang tiada Tuhan selain dia. Demi Tuhan satu yang nggak ada lagi Tuhan, siapa ya? Allah. Kalau beliau mengatakan fa wallahi kan kita paham, cuman ini gaya ya.
gaya yang luar biasa dari baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya, pokoknya mau kosan ya, namun ke si mausul. Maka demi Tuhan, demi yang tiada Tuhan kecuali Dia, berarti Allah kan? Iya. Apa kata beliau? Inna ahadakum Allah la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha dhira'. Ya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kamu, la ya'malu amali bi'amali ahli jannah. La di situ la mauti ahli qasam ya. Sepertinya memiliki kedudukan sumpah. Ahadakum, sungguh beramal ahadakum bi'amali ahli jannah, dengan amal ahli surga, sehingga saking rajinnya dia beramal soleh, hatta sehingga mayakun tiada terjadi bainahu, antara si abad, wa bainaha, antara si ahadukum, wa bainaha, dan antara surga, illa zira'un, illa kecuali zira'un, satu hasta. Saking rajinnya seseorang, saking hobinya amal soleh, ditentukan oleh malaikat bahwa ini anak untuk ke surga, sehingga untuk masuk ke surga tinggal sejengkal. Ya Allah, Masya Allah, ngeri. Fayasbiq alaihi kitab, maka berlakulah ya, alaihi, atas itu ahadukum al-kitab, apa? Kitab, ketentuan. Itu anak apa amal solehnya luar biasa sampai ke surga dekat banget. Cuman sayang di kitab, oh ini kan bikin nangis. Di kitab ternyata dia ditentukan syaqi, apa syaqi, celaka. Karena di kitab syaqi faya'mal bi'amali ahli nar. Sejengkal lagi. Ya, tinggal sejengkal lagi karena ketentuan dia harus ke neraka. Akhirnya itu anak berubah jadi hobi amal sayyi'ah. Kalau tadi amal soleh, ini amal su'. Akhirnya apa ya Allah? Fayadkhuluha, maka masuk ya ahadukum hain neraka. Nah ini kalau yang ini ketawa kita nih, Allah mudah-mudahan masuk ya. Ingin. Amin. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Sama dengan tadi. Dan sesungguhnya salah satu di antara kamu sungguh melakukan atau sungguh beramal ahadukum dengan amal ahli nar. Itu orang awal-awalnya senang untuk berbuat maksiat aja ya, sampai saking senangnya maksiat, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Udah hatta sehingga tiada ada antara dia dan antara neraka kecuali satu hasta lagi. Kalau tadi yang tadi ke surga berbalik jadi ke neraka. Kalau yang ini Allah saking hobinya maksiat, tinggal sejengkal ke neraka. Fayasbiq alaihi kitab, maka berlaku alaihi atas ahadukum al-kitabu, ketentuan yang oleh malaikat saat 120 hari tadi. 120 hari ditentukan. Akhirnya fayamalu bi'amali ahli jannah, mendadak itu anak dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Jalla Jalaluhu wahdah mengerjakan amal soleh yang luar biasa, sehingga akhirnya itu anak yang udah dekat ke neraka sejengkal lagi berubah dengan drastis ya, dengan amal yang dia lakukan. Akhirnya apa? Fayadkhuluha,
karena hobinya mengamalkan amal soleh, akhirnya yang tadinya selangkah lagi atau sejengkal lagi masuk neraka jadi bawah, sekarang jadi ahli surga. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati. Sebentar itu dulu Yuta bidan negeri kalau mau loncat aja dah mau lagi sakit kayaknya diomelin banget sama lu. Ya udah besok penting. Jadi akhirnya apa yang diutarakan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita jadikan pegangan. Jadi istilah sayangnya istilahin sama Allah nggak sama anda. Kalau sama teman bisa dimanja di sini, tapi kalau Allah kemarin kan saya ya mana sih kodas? Ya gimana lahir seorang bayi itu? Ya kita punya harapan dengan adanya hadis ini, ya Allah. Cuman ada Pak Ustaz berita gembira. Kata para sahabat kalau gitu nggak usah rajin-rajin ibadah ya ntar aja. Kan juga Allah yang nentuin. Jawaban Nabi dikit. Kullun muyassar lima kulit. Sudah menjadi kebiasaan seseorang akan melakukan sesuai dengan catatan yang terjadi di perut ibu. Jadi kamunya begini, kalau ditentukannya bagus pasti itu anak hobi amal soleh. Kalau ketentuannya jelek pasti itu anak hobinya amal sayyi'ah, amal su' ya. Maka ya nggak ada lain kecuali doa harapan kepada Allah. Dengan tahunya kami hadis ini yang diucapkan oleh kekasihmu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapkan kami min ahli jannah, daripada ahli surga. Jangan sampai kami ini termasuk asyqiya yang dicelakakan dunia wal akhirah. Bi barakati al-Fatihah.